Yang pertama, Pak. Nama. Nama M. Julan. Alamat. Alamat Jalan Tabrani, Desa Bringwing, Kecamatan Baras, Kabupaten Kediri. Profesi. Profesi sebagai anggota Polri. Jabatan. Jabatan KPO Samapta. Tugas di Polres Jombang. Terus masuk ke pertanyaan apa yang terpikirkan tentang tragedi Kanjuruhan? Yang kita pikirkan tentang tragedi Kanjuruhan, kita tahu bersama itu untuk masalah tragedi Kanjuruhan itu banyak korban. Jadi untuk selanjutnya masalah tragedi Kanjuruhan itu kita harus antisipasi sebelum melaksanakan kegiatan persepak bolaan. Kita harus kerjasama antara pengamanan sama FIFA sama pihak PSSI itu begitu. Tanggapan Bapak tentang tragedi Kanjuruhan? Kalau tanggapan saya untuk event-event selanjutnya itu masalah tragedi Kanjuruhan itu jangan sampai terjadi lagi, apalagi tragedi Kanjuruhan ini terlalu banyak memakan korban. Itu ketidaksamaan antara pihak PSSI sama pihak pengamanan itu perlu dibutuhkan. Karena apa, waktu kejadian Kanjuruhan itu pihak penonton sama pihak tempat lokasi untuk tempat bermain itu, tempat permainan itu untuk penontonnya tidak memadai itu. Terus solusi yang harus dilakukan dari negara? Jadi solusi yang dilakukan dari negara itu untuk event-event persepak bolaan sebelumnya, kita dalam pelaksanaan kegiatan persepak bolaan kita harus mengontrol atau melihat persepak bolaan itu sebelum kita bermain, mungkin lokasinya, mungkin penontonnya yang harus bisa muat atau enggak tempatnya. Kemudian masalah pengamanannya itu dari ring pertama, kedua, ketiga harus jelas itu. Mungkin ring pertama dari panitia PSSI, mungkin ring kedua dari pihak pengamanan kepolisian. Jadi harus jelas. Jadi apakah ring pertama itu, ring kedua itu. Jadi penempatan nanti bisa jelas siapa yang berhak menduduki ring-ring tersebut itu. Terus solusi yang harus dilakukan sebagai warga negara? Nah, kita kalau sebagai solusi yang dari pihak warga negara untuk kasus Kanjuruhan itu, jadi solusinya ya untuk sekarang mulai kejadian Kanjuruhan itu selesai pelaksanaan banyak kejadian itu, maka negara sudah membentuk tim-tim pengamanan antara pihak PSSI dari pihak pengamanan. Nah, itu boleh atau enggak bermain, katakanlah bermain di tempat Kanjuruhan itu atau di tempat lapangan di wilayah Kediri atau Surabaya itu boleh atau enggak, harus dikontrol betul-betul tempatnya itu dari pihak lapangannya, mungkin fasilitasnya, mungkin tempat-tempat duduknya itu, kekuatannya, penonton itu berapa, harus dipikirkan betul-betul, harus sesuai dengan kapasitas gedungnya. Jangan seperti Kanjuruhan itu antara tempatnya sama penontonnya jelas tidak memenuhi syarat, akhirnya itu penontonnya banyak, waktu kejadian sudah berjubel-jubel, apalagi pintu-pintunya itu mau keluar susah, akhirnya banyak memakan korban itu.
Terus pertanyaan terakhir, pesan dan kesan. Kalau pesan sama kesan saya ya terus terang yang kejadian Kanjuruhan itu, pesan saya untuk event-event selanjutnya itu jangan sampai terjadi seperti kejadian Kanjuruhan. Diusahakan bagaimana caranya untuk event berikutnya itu bisa lebih terbaik dari event-event sebelum. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan persepak bolaan, mungkin ada Liga 1, Liga 2, itu perlu pengontrolan, pengecekan apa saja yang perlu diperbaiki. Kalau memang tidak memenuhi syarat lapangan itu ya jangan sampai dilaksanakan liga itu. Jadi supaya tidak terjadi seperti di Kanjuruhan itu. Kalau memang tidak bisa, diusahakan tidak bisa, jangan sampai itu ada usulan begini masih bisa. Kalau memang lapangan itu tidak memenuhi syarat ya dari pihak pengamanan terutama dari kepolisian itu harus bisa memutuskan dengan tegas bahwa lapangan itu tidak bisa dilaksanakan untuk permainan persepak bolaan, terutama permainan internasional itu. Jadi supaya tidak terjadi lagi seperti di Kanjuruhan. Oke, terima kasih untuk wawancaranya. Sama-sama.